Kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya, Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan video kesaksian dari Murtadin ini, di mana ia membagikan pengalaman hidupnya bersama-sama dalam Tuhan dan bagaimana ia melalui perjalanan yang panjang, melewati berbagai macam rintangan, sampai pada akhirnya ia mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Ada berbagai macam rintangan seperti yang saya katakan di awal tadi, karena meninggalkan keyakinan lama menuju pada keyakinan yang baru ini butuh perjuangan keras dan kesungguhan hati untuk mengambil keputusan dan akhirnya menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan pertobatannya. Karena itu teman-teman dan saudara sekalian, tanpa berlama-lama atau bertele-tele berbicara panjang kali lebar, saya mengajak kita semua untuk langsung menyaksikan cuplikan berikut ini. Ini dia videonya. Saya terakhir dari keluarga muslim dari Banten. Keluarga saya semua muslim. Orang tua saya fanatik dengan muslim. Bahkan saya pun ikut dalam kegiatan-kegiatan islami, kegiatan-kegiatan yang berbau beragama Islam. Itu saya pasti hadir, pasti ada dimanapun itu. Saya hidup di daerah Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, saya pindah ke Jawa Tengah. Keluarga kami berjalan seperti biasa sampai pada titiknya di mana saya kena PHK kerja. Ekonomi saya tidak ada, penghasilan saya tidak ada, ditambah lagi dengan adanya virus yang menyebar di Indonesia ini. Begitu sulit saya keluarga menjalankan hidup. Saya dan anak-anak hidup sehari-hari dengan anggaran yang masih kami punyai. Sampai saatnya pada 7 bulan kemudian, gimana saya harus mengingat kisah ini? Saya menangis. Dimana uang Rp1.000 pun kami tidak memegangnya. Harta benda kami tidak punya. Dari pagi sampai sore kami menahan lapar. Saya mencoba menghubungi teman-teman saya, menghubungi kerabat saya, bahkan ustadz saya. Saya hanya mencari saat itu uang hanya untuk makan anak-anak saya. Apa yang didapat? Sampai pukul 3 sore pun saya tidak mendapatkan apa-apa. Sebutir beras pun tidak saya dapatkan. Apa yang saya dapatkan? Orang yang tidak saya kenal, yang saya tidak tahu dari mana, dia datang kepada kami, sepasang suami istri, dan ternyata adalah seorang pendeta. Dia berbeda dengan saya, berbeda pandangan dengan saya. Hari itu dia membantu kami untuk makan, memberi kami uang, memberi kami semangat hidup, memberi nasihat kepada kami. Saya nangis kalau ingin cerita ini. Air mata saya rasakan jatuh bila saya ingat pada cerita ini. Begitu Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, di mana kasih sayang, kepedulian sesama umat manusia itu yang selama ini saya pelajari tidak saya dapat, datang dari seorang Kristen yang mengajarkan saya. Inilah kami sangat peduli, kami memiliki kasih sayang, kami memiliki cinta kasih. Di situ saya menangis. Mana orang-orang yang selama ini saya dekati,
Mana orang-orang yang selama ini belajar tentang agama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al yusri yusran ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanahulu bihi al-uqadu wa tanfarizu bihi al-qurabu wa tuda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhadin wa naqshin bi adadi kulli ma'lumin. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu selalu saya lantunkan waktu saya masih di dalam agama Islam, dalam mengangkat kedua tangan ini. Saya selalu lantunkan, saya selalu bacakan. Mana orang-orang yang memiliki cinta kasih sayang dan kepedulian di saat kami seperti ini? Saya tidak bisa maling, saya tidak bisa merampok, saya tidak bisa berhutang. Saya berhutang kalau tidak bisa bayar. Saya maling bukan keahlian saya ingin merampok bukan keahlian saya. Dan semua air mata jatuh hanya karena banyak ada saya tidak makan. Tapi di dalam Kristen saya menemukan kasih sayang kepedulian sesama. Begitu indah, begitu nyata di mata saya. Kasih sayang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada umat-umat untuk membantu sesama manusia. Selama ini yang saya cari hanya itu. Saya tidak ingin kaya, tidak ingin berlimpah harta, tidak ingin mempunyai barang-barang mewah. Bahkan saat ini pun saya hidup tidak memiliki apa-apa. Kasur saya tidak punya, garpu saya tidak punya, gelas pun hanya 4, lemari saya tidak punya, guling saya tidak punya, sepatu anak-anak sekolah pada robek. Saya hanya minta kepada keluarga saya, di saat kalian tidak maling, di saat kalian tidak menipu, jangan malu terhadap manusia, malulah kepada Tuhan. Dalam video ini saya ingin mengatakan apa yang saya baca selama ini tentang kasih sayang, kepedulian, saling membantu. Kenapa harus anak-anak Tuhan Yesus datang membantu? Karena mereka memiliki kasih sayang dan peduli, sangat memiliki kepedulian sesama manusia. Sangat peduli. Saya menangis karena saya adalah salah satu orang yang dipedulikan oleh mereka. Sekali lagi, saya tidak ingin menjelek-jelekan agama, tidak ingin mengadu domba agama, tapi saya ingin bukti kasih sayang dan kepedulian. Itu yang ingin saya lihat. Kepedulian, kebaikan, kasih sayang, membantu yang lemah, itu yang ingin saya lihat, itu yang ingin saya ketahui. Begitu sakit hati ini, begitu sedih melihat anak-anak dari istri saya. Memang banyak sekali orang berusaha, sabar, berdoa, ikhlas. Saya sudah ikhlas, saya sudah sabar, saya sudah berdoa. Bahkan sebelum Anda mengucapkan itu, saya sudah berdoa, saya sudah ibadah. Tapi yang saya butuhkan hanyalah makanan untuk keluarga saya dan sedikit uang untuk sekolah anak saya.
Kalau saya tidak sabar, mungkin saya ingin kaya. Tapi saya tidak ingin kaya, tidak ingin harta, tidak ingin uang banyak. Cukup buat saya dapat hidup dengan anak-anak sederhana. Anak-anak kami bisa sekolah, ada yang peduli sama kami. Saya bisa bekerja. Buat saya, bukan kekayaan yang saya cari, tapi saya mencari keadilan Tuhan. Saya mencari kebahagiaan Tuhan. Saya mencari orang-orang yang peduli sesama manusia, orang-orang yang mempunyai hati nurani dan kasih sayang. Amat sakit hati saya, amat sakit. Saya ingin pada penonton semua, saya hanya ingin bukti, dan bukti itu sudah saya dapatkan. Itu anak-anak Tuhan Yesus membantu saya. Mereka tidak kenal saya, siapa saya, dari mana saya, asal-usul saya, tapi mereka mau membantu saya. Begitu bijaksana hati mereka, begitu baik, begitu baik. Tidak melihat dari pakaian kita, tidak melihat dari keadaan kita, tidak melihat dari suku apa kita, tidak melihat dari ras apa kita. Saya ingin sekali, ingin sekali, ingin sekali memiliki kasih sayang sama umat manusia. Saya dapat mengajar Tuhan Yesus. Itu dapat saya ajarkan dari anak-anak Tuhan Yesus. Mungkin banyak yang akan benci dengan saya. Mungkin banyak yang nanti akan biarlah. Saya berurusan dengan Tuhan. Saya berurusan dengan Tuhan. Saya ingin memiliki saudara yang memiliki cinta dan kasih sayang, kemuliaan sesama. Saya ingin sekali memiliki. Benar, Tuhan Yesus sudah mengajarkan saya apa dari arti semuanya. Shalom, shalom, shalom. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika seseorang ingin berubah, meninggalkan kehidupan-kehidupan lama. Dan ketika orang itu sungguh-sungguh mau mencari kebenaran yang sejati, maka saya yakin dan percaya apapun persoalan hidup, apapun yang menjadi pergumulan, asalkan dibawa kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengubah segalanya. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini memang tidak ada yang gampang. Setiap jalan itu pasti ada lika-likunya. Demikian juga kehidupan kita. Ada naik turunnya. Kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas. Kadang kita mengalami masalah yang sangat sukar untuk kita hadapi, tapi percayalah bahwa ketika Tuhan yang turun tangan, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Kita belajar dari kisah seorang tokoh dalam kitab suci, yaitu kisahnya Ayub. Dalam kehidupannya, sampai harta kekayaannya, anak-anaknya, keluarganya habis lenyap. Tetapi apa yang terjadi ketika ia berbalik? Maka Tuhan mengembalikan itu 2 kali lipat. Karena itu menjadi pelajaran penting juga bagi kita bahwa mengandalkan Tuhan itu bukan berarti tidak punya masalah. Pasti ada masalah, apalagi kalau kita datangnya dari keyakinan yang berbeda lalu percaya kepada Kristus, pasti masalah bertubi-tubi akan datang. Tetapi bagaimana cara kita menyikapinya, itu yang menjadi poin utamanya, yaitu mengandalkan Tuhan dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Oke teman-teman, itu saja pesan saya dari video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom.